Bu Wanita, hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Bu Wanita ya. Dan tadi Bu Wanita sudah memberikan kepada saya RPP yang atau modul ajar yang akan digunakan pada pembelajaran hari ini. Dan saya sudah membacanya, Bu. Dan observasi sekarang dilakukan di kelas 11 APHP 1 ya Bu ya. Dengan topik apa Bu? Opinion, asking for and giving opinion. Opinion. Ya. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan observasi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya gunakan ketika observasi. Bukan penilaian ya, rubrik observasi. Karena di sini saya hanya bertugas mengamati dan kita akan sama-sama merefleksikan apa yang sudah baik dari pembelajaran yang dilakukan dan apa yang bisa diperbaiki atau digunakan. Jadi anggap saya sebagai mitra ibu gitu ya, sama-sama, jadi bukan atasan dengan bawahan gitu ya. Nah Bu Nita, pada lembar observasi nanti yang akan saya lakukan itu saya akan mengamati apa yang akan hal-hal apa atau aspek apa yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran. Nah sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini itu apa? Karena ini topiknya terkait opinion, Ya. ada dua Ibu. Yang pertama dari mengidentifikasi terlebih dahulu, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur kebahasaan, sama unsurnya, Ya. itu terkait teks opinion, Ya. menanyakan dan memberi pendapat gitu. Nah yang kedua ada lagi itu menerapkan, setelah mengidentifikasi baru menerapkan fungsi sosialnya, kemudian struktur teksnya, juga unsur kebahasaan dari topik itu, opinion itu, gitu. Meminta dan memberi pendapat itu. Jadi ini tujuan pembelajarannya adalah pembahasan seputar opinion ya. Siswa diminta untuk memberikan pendapat nanti yang bagaimana cara dalam bahasa Inggris. Tapi nanti produknya lebih ke dialog, simple dialog. Oke, jadi produknya simple dialog. Kemudian dalam pembelajaran nanti area pengembangan apa yang akan Ibu capai? Apa yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran? Yang pertama ada keaktifan siswa ya Ibu ya. Karena kita tahu kalau belajar bahasa Inggris itu anak-anak cenderung menganggap bahasa Inggris itu sulit. Ya. Nah makanya bagaimana caranya saya ingin memfokuskan hal itu gitu. Bagaimana caranya saya bisa menghadirkan keaktifan gitu siswa, meskipun mereka anggap bahasa Inggris itu agak sulit gitu. Ya, kemudian ada lagi speaking skillnya. Saya tidak menuntut skill yang menghasilkan kemampuan berbicara yang lancar, tapi setidaknya mereka mampu gitu untuk menyusun dialog sederhana gitu. Jadi nanti produknya dialog sederhana aja. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Mungkin melatih keberaniannya gitu. Oh iya. Selain keaktifan juga ya keberanian, tingkat kepercayaan diri mereka gitu. Soalnya kan kalau saya tanya aja how are you, mereka kan kadang agak Bu, untuk jawab hal simple aja kan kadang malu gitu kalau belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya nanti saya juga fokus ke sana gitu targetnya. Siswa bisa aktif, bisa pede juga gitu. Oke, keren ya Bu Wanita. Jadi pengembangan yang hendak Ibu capai itu ada 3 tadi yang saya simak ya Bu ya. Pertama, bagaimana meningkatkan keaktifan siswa. Kedua, meningkatkan kemampuan speaking siswa. Dan siswa dapat percaya diri berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris tentunya ya Bu Nita ya, melalui dialog sederhana. Oke, sip Bu Nita. Mudah-mudahan nanti tercapai ya Bu apa yang akan dilakukan. Dan satu lagi Bu Nita yang ingin saya tanyakan sebelum kita observasi nanti di kelas, untuk mengembangkan apa yang hendak Ibu capai tadi ya, strategi apa yang Bu Nita sudah siapkan? Karena opini ini lebih ke dialog,
Makanya saya mengambil model pembelajaran yang emang cocok untuk dialog. Salah satunya adalah PPP, Bu. PPP. Oke, ya. apa itu Bu PPP? Kayak yang pertama itu presentation, ya. Yang kedua itu practice, baru yang ketiga itu produce. Nah ini paling cocok untuk pembelajaran dialog atau expression kayak gitu. Kalau teks beda lagi nanti. Nah kalau ya dialog ini yang paling cocok biasanya ya. Nah ini saya dapat waktu PPG dulu Bu dari dosen saya. Dapat ilmu baru ya Bu ya ketika PPG. Jadi presentation di sini saya mengawali dengan metode ceramah terlebih dahulu mungkin, tapi tidak serta-merta saya ceramah terus gitu, tapi membangkitkan siswa untuk aktif juga gitu. Jadi kan ini berpusat pada siswa juga, jadi tidak serta-merta saya yang ceramah. Terus yang kedua itu ada practice, ya nanti setelah saya menjelaskan materinya, nah kemudian saya memfasilitasi siswa untuk praktis itu untuk praktek. Baru yang terakhir ada produce-nya. Produknya. Mungkin siswa diminta untuk menyusun dialognya tersebut, kemudian tampil di depan kelas. Oke, sip, Bu Nita. Selain model pembelajaran PPP, ada apa lagi nih, Bu Nita? Mungkin strategi lain yang dipersiapkan lagi, Bu? Kalau sekarang lagi itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah ada 3 model itu kan yang bisa kita terapkan. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada model yang pertama itu terkait kontennya, konten, kemudian proses, sama yang ketiga produce-nya. Nah bagaimana caranya saya bisa menghadirkan ketiga model itu? Untuk kontennya mungkin saya memberikan materi yang berbeda-beda terlebih dahulu dalam artian ini anak yang ini suka apa, kemudian anak yang lainnya lebih minat ke apa. Kemudian kalau prosesnya sendiri nanti saya berencana untuk membagi kelompok gitu. Kalau yang minatnya ke misalkan materinya tentang opini idol misalkan, siapa yang suka idol, atau misalkan laki-laki sukanya olahraga sport, nah saya kelompokkan seperti kelompok sesuai dengan minatnya aja dulu dari hal-hal simpel aja dulu gitu. Keren. Kemudian yang ketiga ada produce, produknya mungkin kita tahu kalau antara laki-laki dan perempuan mungkin kemampuannya agak sedikit beda ya Bu ya. Nah bagaimana caranya saya membedakan terlebih dahulu, misalkan kemampuan yang anak yang satu agak lebih gitu. Nah mungkin tugasnya agak lebih gitu, tapi yang anaknya masih mungkin kurang gitu, boleh saya kasih tugas yang sederhana aja dulu, asal mereka mau gitu mengikuti sesuai kebutuhan murid kebutuhan untuk pembelajaran diferensiasi. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, apa yang akan dikembangkan, dan strategi persiapan yang Ibu sudah lakukan nanti dalam pembelajaran nanti. Dan itu tadi kita sudah ngobrol, berbicara tentang observasi nanti di kelas. Sekarang saatnya kita observasi ya Bu ya. Sekali lagi saya hanya sebagai pengamat saja. Kita sama-sama nanti berefleksi apa yang sudah baik gitu, dan kita mungkin sama-sama perbaiki dan tingkatkan. Belajar Bu ya. Sama-sama belajar ya. Saya juga dapat pengalaman baru nih tadi, strategi yang akan Ibu siapkan itu seperti apa. Baik Bu Nita, kita ke kelas. Boleh. Ya, tunuhan Bu Nita. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you today? I'm good. How are you today? This I'm good. Okay. How about the boys? How are you today? I'm good. Very good. How about this girls? How are you today? I'm good. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope all of you are always healthy and happy. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Now, before we begin our activity, I'm going to check your attendance list. So when I call your name, please raise your hand and say, I'm here or present. Boleh ya? Adila. I'm here. Good job.
Ya kan, lumayan Instagram. Kalau tadi TikTok itu, TikTok is fun. How about Instagram? Is it fun? Berarti both of these social media are very fun for you. Dua-duanya sangat seru. Okay, good job. Now, how about this one? What is this? Auran, or in English is bro. What do you think about these pictures or these actions that often happen to the students? Yang sering terjadi ini biasanya anak-anak cowok. Menurut kalian ini gimana nih tindakan ini? Hah? Do you think is it good? So it is bad. Yes. Good. Bagus. Bad is bad atau bad itu? Tidak baik. Buruk, tidak baik. So this action is very bad. Please boys don't do that. Ya, oke? Yes. Now, before we go to the main activity, I'm going to show you this one. Do you have kuota? Do you have internet access? Punya kuota? Okay, now I'm going. You have to visit these links. Please visit this. Mau ngajak member kelas yang di grup itu loh, yang pakai VIG. Bu Nita, Ya. gimana tadi di kelas? Lumayan menyenangkan, tapi mungkin ada beberapa siswa yang masih malu-malu ya Bu ya. Mm-mm. Kalau ditanya gitu, mereka meresponnya ada yang masih ragu-ragu, masih malu-malu. Gitu. Ya, berarti tadi dari hasil pembelajaran Ibu tadi ya, saya juga tadi sudah mengamati. Tadi menurut Ibu hasil refleksinya setelah pembelajaran masih ada siswa yang malu-malu Ya. merespon atau Kurang pede. menjawab kurang pede ya. Kemudian apa yang menyebabkan kira-kira ya menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa itu tidak pede dalam merespon atau menjawab? Hal yang paling utama itu karena keterbatasan kosakata yang mereka miliki gitu, penguasaan kosakata mereka gitu, Ya. terkait bahasa Inggris. Kemudian mereka juga jarang untuk praktis gitu Bu. Ya. Ya, Kebanyakan latihan ya, gitu ya jarang untuk latihan, jarang untuk dibiasakan. Nah itu makanya untuk pembelajaran bahasa itu harus lebih banyak diberikan pembiasaan atau lebih banyak berlatih gitu. Oke. Meskipun mereka masih terbata-bata atau meskipun masih ragu-ragu, tapi kita harus bisa memfasilitasi mereka gitu. Gimana caranya mereka bisa terbiasa gitu untuk praktis. Keren Bu Wanita ya. Jadi tadi karena anak tuh penguasaan kosakatanya Kosakatanya, kurang itu ya Bu ya. Memang jadi anak itu pasif ya, Iya. apalagi untuk berbicara ngobrol dalam bahasa Nah, Inggris. iya. Gitu. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan nih kiat-kiatnya bagaimana caranya supaya siswa itu bisa lebih aktif lagi merespon, menjawab pertanyaan atau berdialog ya Bu ya dalam bahasa Inggrisnya. Tadi apa bisa Ibu sampaikan kembali kiat-kiatnya itu apa? Itu biasanya saya memberikan ini dulu Bu, vocabulary building. Ya. Sebelum sebelum ke inti nih, diberikan dulu vocabulary building. Nah biasanya saya lewat game web. Contohnya tadi word wall. Yang tadi ya, Ya. itu apa? Nah, ya, gitu. tadi saya Meskipun mereka masih
bertanya-tanya ini apa ya artinya, tapi kan setidaknya mereka mau belajar gitu, dikit-dikit tahulah oh ini ternyata artinya gitu. Ya, jadi tahu ya Nah, sedikit-sedikit. ya gitu. Ini buat merangsang mereka aja gitu. Nah, setiap pembelajaran harus diberikan dulu lah gitu. Setidaknya beberapa kosakata yang relate sama topik yang akan kita pelajari. Good. Tadi juga saya mengamati pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya. Ya. Boleh saya menyampaikan sedikit hasil Baik. pengamatan saya, Bu ya? Baik. Tadi ketika pembelajaran itu kan tadi tujuan Ibu itu supaya siswa itu bisa aktif Ya. ya dalam pembelajaran, dan alhamdulillah siswa itu kalau saya lihat sudah terangsang untuk bisa aktif dalam pembelajaran ya. Kemudian tadi ada diskusi juga ya, Ya, siswa itu kan ada diskusi bareng gitu, dan pembelajaran diferensiasi juga sudah diterapkan tadi di kelas, Bu ya. Kemudian tadi model pembelajaran PPP Ya. yang tadi presentation, practice, produce juga sudah dilakukan oleh Bu Nita. Tadi yang saya amati keren sekali ya. Dan itu jadi pengalaman juga bagi saya gitu ya, dari hasil pengamatan yang saya lihat tadi dari pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih banget ini Bu Nita. Kemudian tadi Bu Nita juga sudah melakukan refleksi juga apa yang perlu diperbaiki ke depannya gitu. Nah, terakhir nih Bu Nita, apa kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Bu Nita lakukan? Nah, setelah tadi kita kan sama-sama merefleksi ya, apa hal yang baik dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, kemudian apa yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya itu apa yang akan Bu Mungkin Nita lakukan? dari saya terlebih dahulu Ibu ya, Ya. harus lebih ditingkatkan gitu model pembelajaran yang inovatif itu yang bagaimana, nah supaya anak bisa mengalami pembelajaran yang memang bermakna tapi menyenangkan. Nah itu makanya insya Allah mungkin nanti dirancang lagi pembelajaran yang lebih inovatif, dan tentunya melalui media-media juga yang relate sama kehidupan mereka gitu, atau konten-konten yang relate sama kehidupan mereka. Ya tadi juga ada ditayangkan ya gambar-gambar Tenyum, tenyum. Jadi anak iya ada, jadi hal-hal yang memang relate dengan kehidupan mereka ya. Dan juga based on kebutuhan mereka gitu Bu, supaya kita nyambung sama apa yang mereka butuhkan, nyambung sama kejuruannya juga gitu, disesuaikan kontennya. Oke. Itu rencana Ibu nanti berikutnya ya. Dan terakhir nih, apa yang Ibu dapatkan dari hasil kita observasi bareng-bareng ya, supervisi bareng-bareng gitu. Apa yang mungkin bisa diambil pelajarannya bagi saya juga gitu ya, dan bagi Ibu juga gitu. Dan apa yang dirasakan Ibu ketika disupervisi gitu ya, bareng dengan saya gitu. Kalau diamati, diobserve pasti kan ada deg-degannya Ibu ya. Nah gitu. Nah, tapi jadi termotivasi nih gimana caranya saya menampilkan model pembelajaran yang inovatif nih gitu. Nah, gimana caranya juga saya memberikan pembelajaran yang memang menyenangkan buat anak juga gitu. Terima kasih Bu Nita, bagus banget tadi pembelajarannya, terus sharing pengalaman juga dari Ibu. Ini juga jadi pembelajaran untuk saya sendiri, kedepannya lebih baik. Dan nanti mungkin kedepannya kalau nanti saya ingin melakukan lagi supervisi bareng sama Ibu gitu ya, boleh nanti gantian ya Ibu yang supervisi saya, atau Masih anak bawang. masih anak bawang. Tapi anak bawang juga luar biasa bagus. Ya tenang Siap. sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi nanti besok ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ilmunya juga Ibu. Sami.